Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Sistem. Topik kita hari ini adalah tentang functional diagram. Functional diagram adalah dokumentasi sistem yang mendokumentasikan atau menyajikan fungsi-fungsi yang ada dalam sebuah sistem. Jadi, functional diagram ini merupakan rincian dari konteks diagram. Dalam functional diagram akan kelihatan input dan output dari setiap fungsi. Di layar ditampilkan simbol-simbol yang digunakan dalam functional diagram. Pertama, simbol 4 persegi yang merupakan source atau sumber dari input atau destination dari output. Yang kedua, simbol lingkaran atau boleh juga 4 persegi tanpa sudut. Ini memperlihatkan fungsi atau subsistem dari sebuah sistem. Simbol yang ketiga adalah garis pakai panah dan pakai nama dari data yang mengalir, karena ini adalah simbol dari aliran data. Berikutnya adalah 4 persegi di mana salah satu sisinya terbuka. Ini melambangkan data storage atau tempat penyimpanan data atau database. Sekarang kita sajikan contoh dari functional diagram. Ini adalah functional diagram untuk sistem penjualan dan pengendalian persediaan. Di mana di sini ada 4 subsistem atau 4 fungsi. Fungsi pertama penerimaan barang, fungsi yang kedua fungsi penjualan, fungsi ketiga adalah pembayaran, dan fungsi keempat penyiapan laporan. Pada fungsi penerimaan barang, datanya berasal dari kantor pusat. Data masuk ke sistem dalam bentuk data penerimaan atau pengiriman barang dari kantor pusat, dan barang yang diterima masuk ke database. Kemudian pada fungsi yang kedua ada 4 aliran data, yaitu pesanan dari pelanggan. Kemudian yang kedua aliran pesanan pelanggan masuk ke sistem dan datanya masuk ke database. Kemudian aliran data dari database ke fungsi, kemudian aliran data harga kepada pelanggan. Kemudian pada fungsi yang ketiga ada aliran data pembayaran dari customer masuk ke sistem, data pembayaran masuk database. Kemudian data penjualan diproses untuk menghasilkan receipt atau faktur untuk customer. Kemudian fungsi yang terakhir penyiapan laporan yang diperlukan 2 data penjualan dan data stok, kemudian menghasilkan berbagai macam laporan untuk manajer. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.